Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Anak-anakku yang Bapak wabarakatuh. banggakan dan sahabat SMP Terbut TV dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Ibnu Edi Wono dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran kali ini terasa beda karena kita akan laksanakan secara online ya, mulai dari bulan Maret. Namun video kali ini terasa berbeda karena menggunakan aplikasi terbaru dan juga menggunakan aplikasi buku ataupun buku Quadra. Jadi buku ini diterbitkan oleh Quadra. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang akar. Nah, penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, kemarin kita sudah pelajari tentang bentuk akar. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya merasionalkan bentuk akar. Ya, nah bentuk akar ini ada dua macam. Ada yang dibilang akar ini sebagai bentuk akar, ada yang tidak termasuk. Contohnya seperti apa? Mari kita simak. Silakan dibuka bukunya. Kalian masuk langsung ke kuadranya dan ke halaman pada bab 1. Kita cari dulu halamannya. Sebenarnya di video ini saya mau mengundang siswi saya, namun karena jaringan jadi tidak bisa hadir ke dalam room ini. Ya, jadi aplikasi ini bisa di combine dengan Google Meet ataupun aplikasi video conference lainnya. Oke, silakan kalian buka bukunya pada bab 1. Kita masuk ke bentuk akar, cari materi yang merasionalkan bentuk akar. Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Kita cari yang merasionalkan bentuk akar terlebih dahulu. Nah, ada di halaman 18. Silakan kalian buka anak ya. Kita masuk ke halaman 18 yaitu merasionalkan bentuk akar. Oke. Yang pertama, apa sih dan bentuknya seperti apa bentuk akar ini? Jadi contohnya seperti ini, ada suatu bilangan misalkan 5 akar 2. Nah, ini yang nanti akan kita rasionalkan. Ya. Kenapa harus dirasionalkan? Karena penyebutnya berbentuk akar. Benarnya merasionalkan itu bisa dibilang sama dengan menyederhanakan. Ya. Menyederhanakan. Nah, itu nggak jauh beda. Bedanya hanya pada bentuk akar. Nah, bentuk akar ini ada yang dibilang sebagai bentuk akar irasional, ada yang tidak. Nah, akar 2 ini disebut bilangan irasional. Sedangkan kalau akar 4 ini tidak bisa disebut sebagai bentuk akar atau bilangan akar. Karena akar 4 memiliki hasil yaitu 2. Di mana 2 dikali 2 hasilnya akar 4. Oke, materi yang pertama, ada sebuah sifat bentuk akar apabila ada, kita lihat materinya, bagian ini, yang pertama, bentuk A. Ada A per akar B, maka teknisnya apabila ada sifat yang pertama A per akar B, untuk merasionalkannya, kalian bisa langsung mengalihkan dengan akar B dikali akar B. Contohnya sebagaimana, Pak? Contohnya seperti ini. Misalkan ada 2 akar 3 atau 2 per akar 3. Nah, kita akan menyederhanakan atau merasionalkan bentuk akar berikut. Caranya berarti kita kali dengan akar 3 per akar 3. Lalu kita kalikan. Yang mana yang dikalikan, Pak? Yang ini dikalikan ke sini, yang ini dikalikan ke sini. Jadi pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. 2 dikali akar 3 hasilnya jadi 2 akar 3. Per akar 3 dikali akar 3, kemarin kita sudah belajar hasilnya jadi akar 9. Lalu dihasilkan 2 akar 3 per akar 9 ini hasilnya adalah 3. Maka inilah jawabannya. Nah, itulah contoh yang pertama. Bagaimana, Pak, kalau contohnya misalkan di bawahnya ada angkanya? Angkanya bagaimana? Angkanya seperti ini. Misalkan ada bentuk seperti ini. Kalau ada bentuk seperti ini, kita masih menggunakan dengan sifat nomor 1, yaitu dikali akar B. Akar B-nya berarti di sini akar 2. Berarti kita kali dengan akar 2. Maka kita kalikan atasnya dengan atasnya atau bawahnya dengan bawahnya.
Lalu 3 dikali akar 2 hasilnya 3 akar 2 per 2 akar 2 dikali akar 2 hasilnya jadi 2 akar 4. Oke, Bapak tidak perlu menjelaskan ya dari mana akar 4-nya karena kita sudah mempelajarinya di video sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa hasilkan jadi 3 akar 2 per 2 akar 4 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2, maka jadi 3 akar 2 per 4. Nah, itulah sifat yang pertama ya. Jadi apabila ada sifat A per akar B, maka kalian kerjakan menggunakan perkalian lagi dikali dengan penyebutnya. Tapi penyebutnya hanya yang ada di akarnya. Oke, semoga dapat dipahami. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua, ada bentuk A per akar B ditambah C ya. Sifat yang kedua, ada bentuk A per akar B ditambah C. Coba sifat yang kedua, A per akar B ditambah C. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau kalian lihat di buku, ada bentuk seperti ini. Ini contoh yang A, 7 per akar 5 plus 9. Cara mengerjakannya dikali dengan akar 5 min 9. Nah, berarti cara mengerjakannya di sini dikali dengan akar B min C. Berarti di sininya juga akar B min C. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya seperti ini. Contohnya, kalau misalkan ada 2 per akar 2 ditambah 3. Jadi cara mengalihkannya di sini menjadi akar 2 min 3 per akar 2 min 3. Jadi bedanya hanya pada tanda. Tandanya positif dan negatif itu yang berubah. Kita hasilkan di sini. Nah, untuk yang atas tidak perlu dijabarkan dulu atau tidak perlu dikalikan dulu. Jadi cukup kita tulis 2 buka kurung akar 2 min 3 per akar 2 min 3. Maka kita kalikan dulu yang bawahnya, mohon maaf. Oke, untuk yang atas kita tidak perlu mengalikannya dulu, tapi kita tulis saja dulu 2 buka kurung akar 2 min 3 per yang bawah kita kalikan akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 4. Kemudian 3 dikali min 3 hasilnya jadi min 9. Ini kita hasilkan lagi jadi 2 buka kurung akar 2 min 3 per akar 4 ini hasilnya adalah 2, jadi 2 min 9. Maka kita hasilkan menjadi 2 akar 2 min 3 per 9 dikurangi 2 jadinya min 7. Maka jawabannya bisa kalian tulis menjadi min 2 per 7 akar 2 min 3. Nah, bisa kalian tulis seperti ini ya. Itulah sifat yang kedua. Kita beri contoh yang lain. Ini contoh yang pertama, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, bagaimana kalau misalkan ada bentuk di sini 2 akar 2 per akar 5 plus 3. Akar 5 min 3 per akar 5 min 3. Oke? Nah, lalu kita tinggal kalikan. Yang atas ingat, jangan dikalikan dulu. Jadi 2 akar 2 buka kurung akar 5 min 3 per akar 5 dikali akar 5 hasilnya jadi akar 25. 3 dikali min 3 hasilnya jadi min 9. Maka di sini kita hasilkan menjadi 2 akar 2 akar 5 min 3 per akar 25 hasilnya adalah 5 min 9. Maka jika ini dihasilkan menjadi 2 akar 2 akar 5 min 3 per 5 min 9 hasilnya jadi min 4. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi. Kenapa? Karena min 4 dan angka 2 atau bilangan 2 itu bisa disederhanakan. Dibagi 2. Jadi 1 akar 2 akar 5 min 3 per min 4 bagi 2 jadi min 2. Maka penulisannya menjadi min 1 akar 2 per 2 akar 5 min 3. Nah, inilah jawaban. Oke, pembelajaran kita hari ini hanya 2 sifat. Baiklah anak-anak sekalian,
Cukup sudah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami. Jangan lupa terus berlatih karena bisa itu karena terbiasa. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share, komen, and subscribe-nya. Dan kita bentuk saling dukung untuk program yang ada di sekolah, baik pun yang ada di Yayasan Teratai Putih Global. Terima kasih, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.